Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan pekerjaan kami, yaitu ekuitas. Anggota kami beranggotakan Saya Cindy Leonita Halim dengan NIM B12 2020 04318. Saya Reni Istinur Afifah dengan NIM B12 2020 04356. Saya Tasya Rama Safitri dengan NIM B12 2020 04366. saya Almartu Devina, NIM B12 2020 04377. Ekuitas. Ekuitas menurut IAI pasal 49 dalam kerangka dasar SAK adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Sedangkan menurut FASB dalam SFAC nomor 8, equity or net asset is the residual interest in the asset of an entity that remains after deducting its liabilities. Next. Ekuitas didefinisi sebagai hak residual untuk menunjukkan bahwa ekuitas bukan kewajiban. Artinya, ekuitas bukan sumber ekonomik masa datang. Karena didefinisi atas dasar aset dan kewajiban, nilai ekuitas juga bergantung pada bagaimana aset dan kewajiban diukur. Godfrey Hodgson dan Holmes 1997 membedakan ekuitas dan kewajiban atas dasar kriteria berikut. Yang pertama, hak-hak masing-masing pihak atas penyelesaian klaim. Yang kedua, hak-hak penggunaan aset dalam operasi. Dan yang ketiga, substansi ekonomik perjanjian. Pemisahan laba rugi harus menyajikan secara efektif semua akibat dari pemanfaatan yang diserahkan sepenuhnya kepada manajemen. Pemisahan laba menjadi normal dan tidak normal dalam dua statement cenderung mengalihkan pusat perhatian pemakai secara tidak semestinya ke laba normal dan secara tidak sadar mengurangi perhatian akan keefektifan manajemen secara keseluruhan. teori ekuitas. Teori ekuitas adalah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Teori ini membahas pihak yang dianggap paling dominan dan menjadi sudut pandang dalam pelaporan keuangan. Teori proprietary. Pada awalnya teori ini muncul sebagai perwujudan dari sistem pembukuan berpasangan. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Persamaan akuntansi yang digunakan adalah aktiva dikurangi hutang sama dengan modal. Teori proprietary sangat cocok diterapkan untuk organisasi, perusahaan perseorangan, dan firma oleh karena dalam bentuk organisasi ini ada hubungan personal antara manajemen dengan pemilik. Teori entitas atau kesatuan usaha. Teori ini muncul untuk mengatasi kelemahan yang melekat pada teori proprietary. Terdapat pemisahan antara kepentingan pribadi pemilik dengan kepentingan perusahaan. Dengan demikian, transaksi atau kejadian yang dicatat dan dipertanggungjawabkan adalah transaksi yang melibatkan perusahaan. Perusahaan dianggap bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri terpisah dari pemilik. Persamaan akuntansinya yaitu aktiva sama dengan hutang ditambah modal atau aktiva sama dengan modal, hutang ditambah pemilik. Teori entitas terdiri dari dua versi. Yang pertama ada versi tradisional. Menurut pandangan tradisional, perusahaan beroperasi untuk pemegang ekuitas, yaitu pihak yang memberi dana bagi perusahaan. Kemudian ada versi baru. Pandangan ini menyatakan bahwa perusahaan beroperasi atas namanya sendiri dan berkepentingan terhadap kelangsungan hidupnya sendiri, melihat pemegang ekuitas sebagai pihak di luar perusahaan. Teori ekuitas residual menyatakan bahwa ekuitas residual merupakan salah satu jenis ekuitas dalam kerangka teori entitas. Pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan sebagai pemegang ekuitas lainnya, tetapi pemegang saham tidak dianggap sebagai pemilik.
Jadi teori ekuitas residual merupakan pandangan antara teori proprietary dan teori entitas. Dalam pandangan ini, persamaan akuntansinya menjadi aktiva dikurangi ekuitas, khusus sama dengan ekuitas residual. Teori enterprise. Teori ini suatu perusahaan merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan teori entitas, tapi kurang terdefinisikan dengan baik dalam skop maupun aplikasinya. Dalam teori ini, perusahaan dipandang sebagai unit ekonomi terpisah yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi pemegang saham. Sedangkan dalam teori enterprise, perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkaitan. Teori dana. Konsep teori dana banyak digunakan di sektor pemerintahan dan lembaga nirlaba. Di dalam pemerintahan, dana yang umumnya digunakan meliputi dana umum, dana pendapatan khusus, dan dana proyek, dan dana pelunasan hutang jangka panjang. Teori dana berdasarkan pada persamaan akuntansi sebagai berikut, yaitu aktiva sama dengan restriksi akutiva. Hak kreditor dan pemegang saham. Atas dasar konsep kesatuan usaha, kreditor dan pemegang saham sama-sama memiliki klaim atau hak untuk dilunasi atas dana yang ditanamkan dalam perusahaan. Hak kreditor dan pemegang saham itu berbeda. Kreditor berhak atas pelunasan, sedangkan pemegang saham berhak atas pembagian saham. Pengakuan dan pengukuran. Elemen pemegang saham terdiri dari dua komponen. Yang pertama, modal disetor. Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambil sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Yang kedua, laba ditahan. Keseluruhan atau sebagian laba perusahaan pada periode tertentu yang tidak dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen mereka. Komponen ekuitas pemegang saham. Yang pertama, modal setoran. Modal setoran ada dua modal, yaitu modal yuridis dan modal setoran lain. Modal yuridis terdiri dari penerbitan saham baru, kapitalisasi laba ditahan, dividen saham, konversi obligasi atau saham terkonversi, dan yang terakhir pemesanan saham. Modal setoran lain terdiri dari premium modal saham, penjualan saham treasury, penyerapan dividen, deklarasi dividen likuiditas, restrukturisasi kapital, dan revaluasi aset. Yang kedua, modal bentukan. Terdiri dari laba rugi, dividen, rekapitalitas, revisi, korelasi, perubahan akuntansi. Pengungkapan informasi ekuitas pemegang saham akan sangat dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi terhadap laporan keuangan. Tujuan dari pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah yang pertama, efisien dan pengurusan manajemen. Yang kedua, riwayat dan prospek investasi pemilik. Yang ketiga, tanggung jawab yuridis pemilik. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan informasi sumber ekuitas, pembatasan pembagian dividen dan likuiditas, dan batas pelindungan dan urutan penyerapan rugi. Penyajian modal disetor dipisahkan dari laba ditahan. Yang pertama, membedakan sumber. Modal disetor dari pencerminkan riwayat modal sejak berdirinya perseroan, sedangkan laba ditahan terbentuk dari akumulasi laba. Yang kedua, dari segi administrasi keuangan,
Laba ditahan merupakan indikator daya melaba atau earning power. Dari sisi yuridis, modal setor merupakan dana dasar atau basic fund yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan bagi pihak lain. Dana ini hanya dapat ditarik kembali dalam likuiditas, sementara laba ditahan adalah jumlah yang secara yuridis dapat digunakan untuk pembagian dividen. Modal setoran dipisahkan menjadi modal yuridis dan modal setor lain, atau agio atau premium, untuk menunjukkan jumlah minimal yang harus disetor dan dipertahankan untuk menunjukkan pelindungan bagi pihak non-pemegang saham, khususnya kreditor, dan besarnya modal yuridis bergantung pada karakteristik. Perubahan modal disetor dan masalahnya. Yang pertama, pemesanan saham. Pada saat perseroan didirikan atau pada saat melakukan penawaran publik perdana atau initial public offering atau IPO, terdapat modal dasar authorized capital stock. Dengan otoritas tersebut, perusahaan akan mencetak sertifikat saham. Saham yang telah terjual dan pembeli telah membayar penuh, sertifikat saham diserahkan ke pembeli sehingga saham dapat portable atau berkurang. Investor yang berminat membeli saham harus memesan lebih dahulu saham yang akan dibeli. Jumlah rupiah pemesanan saham sama dengan jumlah saham yang dipesan dikali harga yang disepakati. Apakah jumlah tersebut dapat diakui sebagai modal saham? Secara konseptual, ekuitas pemegang saham bersifat kewajiban. Oleh karena itu, jumlah rupiah saham pesanan dapat diakui sebagai modal setor dengan memenuhi syarat berikut. Yang pertama, tidak dapat dibatalkan, yaitu jumlah rupiah yang disepakati dalam pemesanan merupakan klien yuridis bagi perusahaan terhadap pemesan dan tidak dapat dibatalkan. Yang kedua, jangka waktu pelunasan tidak terlalu lama. 2. Obligasi terkonversi. Obligasi terkonversi merupakan obligasi yang dapat diubah statusnya menjadi saham atas kehendak pemegang obligasi dalam periode konversi. Obligasi ini mengandung sifat ekuitas dan kewajiban sehingga menimbulkan masalah apakah perlu dipisahkan jumlah rupiah yang mempresentasikan ekuitas dan yang mempresentasi kewajiban. Selanjutnya ada saham istimewa atau prioritas terkonversi. Adalah saham prioritas yang dapat diubah statusnya menjadi saham biasa atas kehendak pemegang saham prioritas itu sendiri. Jenis saham ini dilaporkan sebagai ekuitas. Ketika saham prioritas ini dikonversi, tidak ada pengakuan gain atau loss akibat konversi. Dividen saham adalah distribusi dividen dalam bentuk saham sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. Bila distribusi dividen saham tidak disertai dengan kapitalisasi laba ditahan, dividen saham akan menyerupai pemecahan saham. Pemecahan saham adalah penurunan nominal per saham dengan cara menukar tiap satu saham beredar dengan 2 atau lebih saham baru yang dinilai minimal per sahamnya merupakan pecahan dari nilai nominal saham semula. Hak beli saham adalah hak yang diberikan bagi pemegang saham lama untuk membeli sejumlah saham atau proporsional dengan pemilikan. Hal ini biasanya dimaksudkan untuk mempertahankan pemilikan pemegang saham lama. Hak beli saham umurnya tidak lama, dan harga beli saham dengan hak beli tersebut biasanya lebih rendah dari harga pasar saham bersangkutan. Opsi saham. Secara umum, opsi diartikan sebagai klaim untuk membeli atau menjual saham tertentu yang sengaja diciptakan oleh investor untuk dijual kepada investor lain. Terdapat 2 macam opsi saham, yaitu ada call dan put. Opsi call memberi hak kepada pemegang untuk membeli sejumlah saham dengan harga tertentu. Setiap saat sebelum hak tersebut habis pada tanggal tertentu. Opsi put memberikan hak kepada pemegang untuk menjual sejumlah saham dengan harga tertentu setiap saat sebelum hak tersebut habis pada tanggal tertentu.
Opsi dijual oleh penerbit dengan harga tertentu, disebut option premium atau base. Dalam arti khusus, opsi saham adalah semacam kontrak yang memberikan hak kepada karyawan perusahaan atau level manajemen ke atas untuk membeli saham perusahaan dalam jangka waktu tertentu dengan harga tertentu pula. Pada umumnya, harga pengambilan di bawah harga pasar saham yang ditawarkan kepada pihak lain. Kebijakan ini sering disebut program opsi saham karyawan. Selanjutnya ada warrant. Perusahaan dapat menjual hak beli saham kepada non-pemegang saham dengan menjual kupon pembeli saham atau warrant. Dalam PSAK nomor 41, IAI mendefinisikan warrant adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tersebut. Pasal 3, pemegang warrant dapat membeli sejumlah saham dengan mengembalikan warrant tersebut dan membayar sejumlah uang kas tertentu. Warrant berbeda dengan hak beli saham dan opsi saham dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama, warrant diterbitkan oleh perusahaan, sedangkan hak beli saham dan pun diterbitkan oleh investor. Kedua, jangka waktu opsi warrant biasanya lebih lama, dapat tahunan daripada jangka waktu opsi hak beli saham. Ketiga, warrant dijual atau diterbitkan kepada umum, bukan pemegang saham atau karyawan perusahaan, dan biasanya hal ini menjadi syarat bagi pembeli. Keempat, saham dijual dengan harga tertentu atau tunai, tidak gratis. Kelima, harga pembeli saham total, harga warrant plus tambahan kas pada saat pengambilan opsi biasanya melebihi harga pasar saham pada saat warrant ditawarkan. Keenam, bila hak opsi tidak diambil, kos warrant tidak dapat ditarik kembali oleh pemegang warrant. Ketujuh, warrant dapat diterbitkan menyertai penerbitan surat utang atau obligasi. Saham treasury adalah penarikan kembali saham untuk sementara sehingga mengurangi jumlah ekuitas. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa alasan. Yang pertama, saham tersebut akan diterbitkan kembali kepada karyawan dalam program opsi saham. Dengan penggunaan saham treasury dalam program opsi saham, proporsi pemilikan saham yang masih beredar tidak berkurang dibandingkan kalau digunakan saham baru. Saham tersebut akan digunakan untuk membeli perusahaan lain dalam transaksi penggabungan usaha. Berikut ada penyajian dan pelaporan ekuitas. Perusahaan harus mengungkapkan hal-hal berikut di neraca atau catatan atas laporan keuangan. Ada beberapa. Yang pertama, untuk setiap jenis saham, jumlah saham modal dasar. Kedua, jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh. Ketiga, nilai nominal saham. Keempat, ikhtisar perubahan jumlah saham beredar. Kelima, ada hak keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal. Saham perusahaan yang dikuasai oleh perusahaan itu sendiri atau oleh anak perusahaan yang dikuasai oleh perusahaan itu sendiri atau oleh anak perusahaan atau perusahaan asosiasi, dan saham dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak penjualan, termasuk nilai dan persyaratannya. Selanjutnya, penjelasan mengenai sifat dan tujuan pos cadangan dalam ekuitas. Penjelasan apakah dividen yang diusulkan tapi secara resmi belum disetujui untuk dibayarkan telah diakui atau tidak sebagai kewajiban. Dan jumlah dividen saham preferen kumulatif yang belum diakui. Perusahaan yang modalnya tidak terbagi dalam saham, seperti persekutuan, mengungkapkan informasi yang setara dengan persyaratan di atas, yang memperlihatkan perubahan dalam suatu periode dari setiap jenis penyertaan serta hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis penyertaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih.